Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kebaikan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan menolong, menuntun kami, dan memenuhi hati dan pikiran kami melalui firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Alai nin nama mengalusi. Nadidok suratido. Apalah holan si panganon hangoluan ni jolma, tung nasa hata ni debatado. Naro sian ibana. Manusia hidup dari firman Allah. Pencobaan-pencobaan oleh iblis fokus pada 3 hal penting. 1. Berbagai kebutuhan dan keinginan fisik. 2. Harta benda dan kekuasaan. Dan 3. Kesombongan. Tetapi Yesus tidak menyerah. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan bahwa sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ia langsung mengetahui apa yang sedang kita alami, dan ia mau serta sanggup menolong kita dalam pergumulan kita. Pada saat kita dicobai, datanglah kepada Tuhan untuk memperoleh kekuatan. Yesus tidak dicobai oleh iblis ketika di dalam bait Allah, atau ketika dia dibaptis, tetapi ketika di padang gurun, ketika ia sedang lelah, sendirian dan lapar, atau keadaan yang paling rentan sebagai manusia. Iblis sering mencobai kita pada saat keadaan kita rentan, yakni ketika kita berada di bawah tekanan fisik atau emosi. Tetapi iblis juga suka mencobai kita melalui kekuatan, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan yang ada pada kita, di mana kita paling mudah menjadi sombong. Kita harus waspada setiap saat terhadap pencobaan-pencobaan yang membuat kita jatuh dan jauh dari Tuhan. Setelah menjalani puasa selama 40 hari, Yesus lapar dan lemah. Ia memilih tidak memakai kekuasaannya untuk memenuhi keinginan alaminya sebagai manusia. Makanan, rasa lapar, dan makan adalah baik, tetapi waktunya tidak tepat. Yesus berada di padang gurun adalah untuk berpuasa dan bukan untuk makan. Kita juga mungkin dicobai untuk memuaskan suatu keinginan yang benar-benar normal dengan cara yang salah atau pada waktu yang salah. Ingatlah bahwa ada banyak keinginan-keinginan kita yang normal dan baik, tetapi Allah menginginkan kita memuaskannya, memenuhinya dengan cara yang benar dan waktu saat yang benar. Yesus sanggup melawan semua godaan iblis, sebab ia bukan hanya mengenal kitab suci, tetapi menaatinya juga. Mengetahui, mengenal, dan menaati firman Tuhan menolong kita untuk mengikuti keinginan-keinginan Allah dan bukan keinginan-keinginan si iblis. Sahabat yang diberkati Tuhan, sewajar dan senormal apapun keinginan dan kebutuhan kita secara manusia, Allah tidak menginginkan kita memenuhinya dengan cara dan waktu yang salah. Allah menginginkan kita dapat mengendalikan diri dengan mengandalkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pedoman kita dalam menentukan apa yang benar dan salah. Ingatlah, iblis itu bagaikan singa yang mengaum-aum, yang bersiap untuk menerkam mangsanya. Maka jangan lengah walau sedetik pun, sebab pencobaan yang dipakai si iblis tidak butuh waktu lama dan pintu yang besar untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Berjaga-jaga dan hidup serta taatlah akan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk selalu berjaga-jaga dan menaati firman Allah. Kami percaya Engkau memelihara hidup kami,
memberikan apa yang paling kami butuhkan di dalam hidup ini, serta menyertai perjalanan hidup kami. Jauhkan kami dari segala pencobaan ya Tuhan. Jikalau Engkau menguji kami dengan segala keadaan ini, biarlah kami semakin dekat kepadamu ya Tuhan, dan bergantung sepenuhnya hanya kepadamu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.